Sedang dapat kembali jumpa dengan Ari dalam acara GKI Menyapa bersama saya, Ardian Sudarosa, pemandu percakapan kita. GKI Menyapa adalah sebuah acara untuk memberi kesempatan kepada pimpinan-pimpinan GKI, baik di lingkup sinode maupun sinode wilayah, untuk memberitahukan kepada umat atau kepada khalayak tentang hal-hal yang dikerjakan oleh GKI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan umat. Juga akan membahas isu-isu penting di tengah masyarakat, bagaimana GKI merespons atau pendapat GKI tentang isu-isu yang sedang berlangsung di tengah masyarakat. Dan untuk episode kali ini, GKI Menyapa akan menyapa kita melalui kehadiran Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris BPMS GKI Jawa Barat, dan Ibu Martina dari Gerakan Kebangsaan Indonesia sebagai anggota, dan Bapak Beni Lumi sebagai Wakil Ketua dari Gerakan Kebangsaan Indonesia. Selamat datang Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih. Senang bisa hadir di studio pada acara kali ini. Ini masing-masing dari tempat yang sama atau dari tempat yang berbeda lalu bertemu di sini? Janjian di Sinwil, terus kita ke sini. Oh, dari Tanjung Duren ke sini. Dari Tanjung Duren, Pak. Itu dekat sebenarnya, tapi kadang-kadang lama dari sana ya. Ya. Kita bicara mengenai Gerakan Kebangsaan Indonesia, sebuah badan pelayanan yang dimiliki oleh Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Saya mulai dengan pertanyaan yang sangat sederhana begini, Pak. Bisakah dijelaskan sedikit apakah Pak Darwin atau Pak Beni atau Ibu, saya panggil Tina saja ya, supaya gampang. Betul. Ya. Apakah bisa dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih Gerakan Kebangsaan Indonesia itu? Ya. Siapa dulu? Pak Darwin. Oke. Ya. Mantan. Gerakan Kebangsaan Indonesia itu sebuah pelayanan dari GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, dari namanya bisa kelihatan pelayanannya tentang apa nih? Jadi pelayanan ini dibuat oleh Sinode dalam rangka membangun semangat kebangsaan sebagai bagian dari orang Indonesia. Kita sadar bahwa orang-orang Kristen itu punya dua kewarganegaraan kira-kira. Satu orang Kristen, warga negara kerajaan Allah, tapi juga warga negara Indonesia. Nah, seringkali gereja fokus untuk membangun identitas sebagai warga negara kerajaan surga, tapi kurang untuk membangun identitas tanggung jawab ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, karena latar belakang itu secara umum, maka dibentuklah badan pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia. Jadi ini badan pelayanan adalah semacam upaya untuk meningkatkan dan memperkokoh kesadaran umat, warga gereja, bahwa dirinya adalah Indonesia se-Indonesia-Indonesianya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Ya, walaupun memang ada trigger kenapa badan pelayanan ini juga dibentuk. Jadi pasca Pilgub DKI Jakarta yang betul-betul mengoyak-ngoyak pro A dengan pro B terpisah sedemikian rupa, lalu isu etnisitas diangkat, identitas agama dipolitisir, lalu orang terpecah-pecah. Nah, ada beberapa jemaat GKI yang kemudian mendadak politik. Mendadak politik, melihat, kok ini ada penjaliman, kok politik kita memakai isu identitas sara, lalu berani berpendapat secara politik tapi juga kebablasan, nggak bertanggung jawab. Apatisme yang terlalu lama, yang kecewa, lantas berubah menjadi reaksi yang juga nggak bertanggung jawab. Nah, kita ingin kalau respon politik yang diberikan jemaat itu mestinya bertanggung jawab. Maka dibentuklah Gerakan Kebangsaan Indonesia supaya respon politik yang kita lakukan sebagai orang Kristen itu konstruktif, tidak malah destruktif. Jadi di samping dalam upaya menyadarkan umat, tetapi juga ini kehadiran Badan Pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia ini adalah respons gereja GKI dalam hal ini ketika ada suasana politik yang mempertentangkan kelompok di tengah masyarakat berdasarkan identitas tertentu. Betul, Pak. Yang sifatnya primordial. Ya. Jadi ini mendorong GKI untuk bukan baru mulai saat itu, kan sebelum sudah, tapi tidak terlalu menonjol begitu. Betul, Pak. Sejak kapan sih Ibu Tina ini Gerakan Kebangsaan ini berdiri? Kapan sih berdirinya ini? Ya, itu tepatnya ketika Pilkada
2017 di DKI. di DKI. Jakarta. Jadi ketika kasus Ahok dengan penistaan agamanya, lalu tapi sebelumnya kan juga sudah panas karena dengan majunya Ahok itu kan dengan etnis Chinese-nya, dengan agama Kristennya, dengan minoritasnya itu sehingga terbelah seperti yang tadi Pak Darwin bilang ya. Lalu mencuatlah kasus penistaan dalam tanda kutip itu, lalu akhirnya sebenarnya ini kalau menurut saya blessing in disguise untuk GKI pada khususnya ya. Karena tiba-tiba semua jadi sadar jadi melek politik. Yang tadinya khotbah soal politik itu seperti tabu di mimbar, akhirnya tapi ini sekarang jemaatnya semua ini bagaimana, kita mesti merespon gimana. Tetapi juga ada ketakutan karena sebagai warga Kristen, juga banyak juga yang dari kita beretnis Tionghoa gitu merasa ini posisi yang terancam. Ini berpotensi memecahkan persatuan yang sudah selama ini kita bina. Jadi dengan latar belakang itulah, dengan melek politik itulah, akhirnya lahirlah BP Gerakan Kebangsaan Indonesia ini, supaya ini juga salah satu respon gereja juga terhadap masalah-masalah yang berpotensi memecah belah bangsa. Mengoyak tenun kebangsaan. Iya. Yang mengatakan jangan mengoyak. Ya. Jadi yang tadinya kita banyak sekali warga Kristen yang tadinya apatis, sekarang jadi responsif. Iya. Jadi saya ingin mempertegas dulu. Jadi Gerakan Kebangsaan Indonesia lahir apakah pasca pilkada atau sebenarnya ketika masa-masa kampanye waktu itu sudah mulai tercium adanya upaya merobek pasca. Jadi setelah itu, jadi ketika masa-masa kampanye sama sekali masih belum ada. Belum. Jadi mulai gerakan bunga itu. Iya, ada gerakan-gerakan itu ya, tetapi belum dalam bentuk formal. Itu embrio. Tapi udah mulai ada ya. Sudah. Apa namanya? Kegelisahan kegelisahan. Beberapa orang udah mulai bergerak. Betul. Ya. Tetapi belum diorganize dalam sebuah badan pelayanan. Betul. Setelah itu baru dibentuk formal. Iya. Sebenarnya apa yang ada dicapai ini kan? Oke lah, bertolak dari sebuah peristiwa politik tertentu yang sebenarnya menciderai semangat Bhinneka Tunggal Ika kita pada waktu itu. Betul. Nah, tapi kan itu sudah selesai persoalannya, gubernur pun sudah terpilih pada waktu itu kan, ya. Lalu apa yang hendak dicapai melalui pendirian Badan Pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia ini, Pak? Ya. Ada ungkapan yang menurut saya menarik untuk kita renungkan, bahwa kejahatan itu menang bukan karena orang jahat banyak. Kejahatan itu menang seringkali terjadi karena orang baik, orang benar tidak mau berbuat apa-apa. Nah, kita tidak mau apatisme terhadap kehidupan politik itu membuat negara ini berjalan bukan saja autopilot, tetapi dikendalikan oleh orang-orang yang tidak punya niat baik ketika terlibat di dalam kehidupan politik. Nah, karena itu benar bahwa setelah Pilgub sudah nggak ada tantangan dalam kehidupan berbangsa dan seterusnya, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk mengembangkan sikap sebagai warga negara Kristen, warga negara Indonesia plus orang Kristen yang bertanggung jawab membangun bangsa. Dan momen elektoral 5 tahunan itu kan juga akan berulang. Nah, jangan sampai kita hanya bereaksi ketika mau pemilu baru ribut, baru reaksi, tetapi tidak menyiapkan kesadaran politik yang bertanggung jawab sebagai orang Kristen sekaligus orang Indonesia. Jadi itu yang mau dicapai, Pak. Ya, jadi artinya peristiwa politik tertentu itu sebenarnya sebagai trigger pemicu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam cara pandang gereja selama bukan berpuluh tapi berabad-abad, bahwa gereja itu mesti terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang oleh sebuah peristiwa tertentu itu memberi terkristalisasi, lahirlah Gerakan Kebangsaan. Jadi tujuan ujungnya akhirnya adalah memelihara, bukan membangun lagi berarti sekarang ya. Memelihara kesadaran politik, begitu? Kesadaran politik jemaat ya. Politik dalam arti bahwa bangsa ini berjalan panjang. Kita nggak tahu mau sampai berapa panjang. Jadi politik yang didasari
kesadaran bahwa bangsa ini adalah entitas yang panjang dan perlu dibangun, menghindari kita menjadi sekedar menjadi kelompok partisan terhadap situasi politik tertentu. Ini bukan soal Jokowi, bukan soal Prabowo, bukan soal orang-orang tertentu, tapi soal bagaimana kita membangun bangsa dalam jangka panjang. Jadi politik yang dimaksud adalah politik kebangsaan, politik yang dibangun karena kita sadar bangsa ini perlu diisi orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang peduli. Politik yang mendorong kita memastikan bahwa negara ini berjalan karena pemerintahnya menjalankan amanat undang-undang gitu, sebagai kontrak sosial dari seluruh rakyat. Jadi meskipun dipicu oleh sebutlah peristiwa politik praktis, itu kan pemilihannya. Betul, ya. betul. Tetapi gerakan kebangsaan Indonesia adalah gerakan atau badan pelayanan yang memelihara kesadaran umat, bukan dalam kaitan dengan politik praktis ya. Tidak. Ya, tapi politik kebangsaan. Betul. Ya, agar kehidupan bernegara bisa berjalan sesuai yang seharusnya, yang semestinya. Ya. Oke. Ketika ini baru dilaunching pada berapa tahun yang lalu itu? 2017. Ya. Apa momen yang spesial? Adakah momen yang spesial untuk mengatakan kepada khalayak, oke, kita udah bergerak sporadi selama ini, tapi mulai sekarang ini loh gerakan kebangsaan Indonesia. Mungkin salah satunya yang menarik gerakan Ayo Nyoblos yang diinisiasi. Ayo Nyoblos. Iya. Ya. Oke, apa itu gerakan Ayo Nyoblos? Ya, jadi gerakan Ayo Nyoblos ini kita merespon Pilpres ya 2019. 2 tahun sesudah. 2 tahun sesudah terbentuknya gerakan kebangsaan. Kita lihat seperti yang Pak Darwin tadi sampaikan bahwa orang baik ini mesti keluar gitu ya, mesti terlibat. Jadi jangan bisa pasif gitu ya. Nah, lewat gerakan Ayo Nyoblos ini kita mengajak warga gereja untuk bertanggung jawab dengan hak politik yang Tuhan berikan kepada mereka. Gitu ya. Jadi bagaimana mereka jangan mengabaikan hak politik yang sangat berharga ini untuk bisa menentukan siapa pemimpin yang layak memimpin bangsa ini gitu ya. Karena kalau enggak nanti dampaknya itu akan bukan cuma kepada gereja ya, kepada Indonesia, kepada bangsa ini juga besar seperti itu. Jadi gerakan Ayo Nyoblos adalah gerakan yang memicu kesadaran bukan hanya orang Kristen kan? Bukan. Enggak. Khalayak seluruh warga Indonesia bahwa suaramu itu berharga. So kamu harus memanfaatkan. Iya. Ini mengapa ide ini muncul? Ya tadi yang Pak Darwin sampaikan bahwa sikap apatis, sikap tidak peduli itu akan berbahaya buat masa depan bangsa ini. Gitu ya. Sehingga lewat gerakan ini kita mulai dari gereja, gitu ya. Mulai dari gereja bagaimana supaya warga gereja nggak cuma GKI. Kemarin dalam proses gerakan Ayo Nyoblos ini kita juga melibatkan gereja-gereja lain, sinode-sinode lain, gitu. Bahkan kita mensuplai materi-materi sosialisasi tentang pemilu, membangun kesadaran politik mereka, gitu ya, untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya. Gitu. Dan akhirnya materi yang kita buat juga dipakai juga oleh teman-teman dari agama lain ya. Gitu. Oke, saya nanti ingin menggali lebih dalam sedikit soal Ayo Nyoblos ini, Bapak-bapak dan Ibu. Tetapi kita akan rehat sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama kami lagi Kiai Menyapa dengan saya Arian Sularosa dan dengan narasumber kita masih dengan Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Ibu Tine dan Bapak Beni. Kita bicara mengenai pelayanan gerakan kebangsaan Indonesia. Saya ingin kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi, Pak. Kapankah gerakan kebangsaan Indonesia ini diproklamasikan sebenarnya? Dalam peristiwa seperti apa? Waktu itu dilakukan di Waduk Riario bersama dengan kawan-kawan, saudara-saudara Muslim dan ada agama Buddha yang prihatin dengan proses politik yang mempolitisasi
kebencian identitas primordial. Jadi karena prihatin dengan proses politik itu, lalu kita bersama-sama mengadakan semacam momen kebangsaan untuk menunjukkan bahwa sebagai bangsa terlalu rendah kalau kita menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan yang 5 tahun sifatnya gitu. Lalu kita menjadikan momen itu sekaligus sebagai semacam deklarasi, walaupun tidak terbuka, ini kita membuat gerakan kebangsaan dan seterusnya. Jadi pada awal proklamasinya sendiri, gerakan kebangsaan Indonesia ini adalah sudah bergandengan tangan dengan komponen-komponen bangsa yang lain. Betul, Pak. Bahwa betul. ini bukan kerjaan sendiri. Betul, Ya, betul. Oke. Ya. Saya ingin fokus sekarang pada yang dikerjakan. Apa sih yang dikerjakan? Apa sih yang sudah dikerjakan oleh gerakan kebangsaan Indonesia ini, Pak? Selain tadi Ayo nyoblos. Ayo Ayo nyoblos. nyoblos. Iya. Ini Tina bisa. Jadi pada saat terbentuk 2017, kami tahu ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini harus menjadi suatu gerakan bersama yang harus ada dukungan dari berbagai pihak, ya. Selain kita mau meningkatkan dan mengajak peran serta dari jemaat, tentu juga kita harus mengajak peran serta dari para pendetanya terlebih dahulu, para pemimpin umat, ya, para pemimpin gerejanya dulu yang kita bekali untuk wawasan kebangsaan, dan itu dilakukan melalui konven-konven kebangsaan. Juga ada beberapa kali kita ada workshop kebangsaan dengan para pendeta, lalu bekerja sama dengan Institut Lemena. Gitu. Kita selain juga mendapatkan bekal wawasan, kita juga mengunjungi seperti Wahid Institut, Mahkamah Konstitusi, lalu sempat ke WVI, World Vision Indonesia. Jadi itu membangun jejaring, tetapi juga meningkatkan wawasan terhadap para pengerja GKI. Oke, jadi gerakan kebangsaan ini, jadi yang tadi Pak Darwin bilang, ini banyak orang termasuk para pendeta mendadak melek politik. Sekarang diberi isinya, supaya cara merespons itu bertanggung jawab. Begitu ya? Betul, Pak. Ya. Nah, bagaimana respons baik rekan-rekan pendeta dan umat pada waktu gerakan kebangsaan mulai menggeliat mengerjakan hal-hal semacam ini? Iya, tentu saja setiap pelayanan, setiap hal yang kita kerjakan bisa menimbulkan pro kontra. Yang kontra misalnya protes, kenapa gereja kok sekarang memakai mimbar atau memakai kekudusan gereja untuk membicarakan hal-hal yang sebetulnya tidak gerejawi. Duniawi, politik lagi. Ya. Ada yang bertanya, loh, Pendeta Darwin mau jadi politisi ya? Mau nyalek dan seterusnya gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi mereka-mereka yang sadar bahwa politik ini adalah bagian dari kehidupan umat yang harus diwarnai, yang harus digarami, yang harus mendapatkan terang Kristus melalui gereja, melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Itu sebab beberapa klasis memberikan ruang kepada gerakan kebangsaan untuk presentasi di sidang klasisnya. Ada beberapa klasis yang memberikan support, misalnya SDM, dana untuk menunjang pelayanan dari gerakan kebangsaan. Jadi ada pro kontra, tapi ketika proses ini berjalan dan orang atau jemaat melihat bahwa bukan politik praktis yang sebetulnya menjadi tujuan dari gerakan ini, orang melihat, oh iya, ini baik sekali gitu. Nah, yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh jemaat-jemaat GKI, ya, sebagai, sebutlah, kalau bukan, mungkin orang bilang terlalu sombong kalau kita katakan, sebagai buah dari pelayanan gerakan kebangsaan, atau paling nggak yang dipicu oleh gerakan kebangsaan, apa saja, Pak, yang dilakukan oleh jemaat-jemaat misalnya berkaitan dengan kehidupan berbangsa sejak gerakan kebangsaan ini dibentuk nih? Mungkin Pak Bedi bisa menjelaskan, misalnya di jemaatnya mau merespon beberapa kegiatan peace train atau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ya, saya kita belum pernah survei sih Pak ya dari sekian banyak jemaat GKI seperti apa, tetapi paling enggak
Misalnya dari 8 klasis Pak ya yang ada, sekarang ada 2 klasis yang sudah punya Pokja kebangsaan. Khusus Pokja kebangsaan. Di mana ini menjadi bagian dari gerakan kebangsaan, menjadi jembatan juga antara gerakan kebangsaan sinode wilayah ke jemaat-jemaat gitu ya. Apa yang digerakkan oleh Pokja kebangsaan ini, Pak? Nah, misalnya kalau saya kebetulan di Pokja kebangsaan klasis Jakarta Selatan gitu ya. Salah satu program yang terakhir kita buat adalah Ayo Nyoblos tadi gitu ya. Lalu untuk program ke depan program yang tahun ini juga kita membuat camp kepemimpinan inklusif gitu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan jemaat-jemaat untuk punya perspektif yang inklusif gitu ya. Jadi tidak eksklusif hanya Kristen saja gitu, tapi bagaimana bisa berinteraksi, menyiapkan jemaat untuk bisa berinteraksi dengan berbagai kelompok di masyarakat yang tidak hanya homogen gitu ya, tidak hanya dengan yang Kristen saja, tapi bisa lintas denominasi, lintas iman juga, sehingga dengan pemikiran inklusif itu gereja bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Lalu juga bagaimana kita perang melawan intoleransi dan lain-lain ya. Lalu yang sekarang kami dorong di klasis Jakarta Selatan adalah bagaimana setiap jemaat di lingkup Jakarta Selatan itu sudah memasukkan mata anggaran atau program kebangsaan gitu ya. Sehingga nanti pada saat sinode mengembangkan program-program kebangsaan, dan itu juga klasis di jemaat sudah ada gitu ya slot programnya, sehingga itu bisa menjadi sebuah gerakan, namanya kan juga gerakan kebangsaan. Gitu, gerakan kebangsaan. Jadi kan kalau saya dengarkan ya tadi penjelasan ini kan kesan saya paling tidak ini masih agak begini ke dalam nih. Jadi banyak bergerak upaya untuk penyadaran umat, pimpinan gereja, supaya ini masalah politik itu bukan masalah orang lain loh, bukan masalah para politisi, tapi masalah kita. Apakah memang itu core bisnisnya Gerakan Kebangsaan Indonesia? Apakah misalnya upaya untuk mempersiapkan anak-anak muda atau anggota jemaat untuk berkiprah di dalam kehidupan politik praktis misalnya? Apakah itu menjadi bagian dari Gerakan Kebangsaan? Atau kalau saya ringkas, apa sih core bisnis dari Gerakan Kebangsaan Indonesia ini, Pak? Pertama di tengah-tengah tendensi jemaat yang melihat politik secara negatif, tidak bisa dihindari proses penyadaran internal itu menjadi prioritas. Ya, paling nggak menetralisir atau membuang stigma negatif yang ada dalam diri jemaat terhadap politik, ya. Tetapi kedua, yang sekarang sedang dilakukan oleh pengurus Gerakan Kebangsaan adalah sedang mencoba membuat peta kaderisasi jemaat-jemaat GKI yang kira-kira punya ketertarikan atau concern terhadap kehidupan politik. Jadi siapa aktif di mana, sudah ikut pembinaan tentang kebangsaan apa, ini yang sedang diupayakan oleh Pak Beni dan teman-teman. Sehingga kalau petanya ada, bukan tidak mungkin kita secara sinodal mendukung seandainya ada jemaat-jemaat kita, anak muda kita yang memang punya concern politik, bertanggung jawab baik, kenapa kita nggak dorong sebagai bagian dari utusan gereja yang mewarnai masyarakat lewat kehidupan politik. Tapi ini langkah yang masih panjang prosesnya, ya. Tapi ini sudah jadi hal yang kita consider betul sebagai sesuatu yang mau kita bangun, ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya bukan cuman bicara politik ya, tapi politik juga dalam konteks kebangsaan tadi yang kita bicarakan. Bagaimana gerakan kebangsaan ini, termasuk di Pokja kebangsaan di klasis yang ada ini, itu mengajak gereja-gereja untuk bagaimana membangun ruang-ruang pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Jadi lewat program-program yang kita bangun, bagaimana kita menciptakan ruang-ruang perjumpaan itu yang selama ini kalau menurut saya polarisasinya itu terlalu kuat. Ya. Yang Islam punya kelompok sendiri, yang
Kristen punya kelompok sendiri, yang kaya punya kelompok sendiri gitu ya. Dan ini nggak selama mungkin 20 tahun ruang perjumpaan itu tidak pernah dibangun gitu ya. Nah, ya lewat badan pelayanan ini sebetulnya itu yang kita ciptakan, ruang-ruang perjumpaan gitu ya, yang akhirnya itu bisa membuat kita semua bisa saling mengenal sebagai anak bangsa gitu ya. Lalu bagaimana narasi-narasi kebangsaan juga terus dihidupi dalam kehidupan bergereja gitu ya, bahwa kita adalah bagian juga dari bangsa ini yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan persatuan negara kesatuan. Nah, itu yang kita coba lakukan gitu ya. Dan kalau 5 tahun ke depan ini tetap temanya bagaimana menciptakan ruang-ruang perjumpaan, tetapi nanti semakin dalam gitu ya. Bagaimana menciptakan, kita nggak cuma berjumpa aja ngobrol gitu ya, kegiatan bareng, tetapi perjumpaan yang berdampak misalnya. Perjumpaan yang bisa membawa kesejahteraan bagi semua gitu. Iya, jadi sebenarnya mau melengkapi apa yang diomongin sama Pak Beni ya. Contohnya camp kepemimpinan inklusif yang tadi Pak Beni sempat singgung itu. Itu isinya diskusi kebangsaannya cuma 20%. Selebihnya itu workshop, mendengarkan pengalaman orang di bagaimana berdampak di lingkungannya. Ya, lalu bagaimana membuat film pendek, karena ini kan bukan untuk mengenai kehidupan berbangsa. Iya, jadi membuat narasi-narasi perdamaian, karena ini kan camp kepemimpinan ini kan kita goalnya tuh ke pemuda. Jadi ini anak-anak muda, orang-orang muda. Lalu selain kita ajak untuk membuat narasi-narasi perdamaian di tengah hoax yang sangat menguasai medsos, tapi juga kita memberikan ruang perjumpaan. Jadi kita melakukan kunjungan ke pesantren gitu, sehingga mereka yang dari kecil sampai kuliah, bahkan mungkin di pendidikan Kristen, di pendidikan agama, lalu tiba-tiba ketemu dengan orang yang berbeda. Dan berbedanya benar-benar ekstrim kan, dari segi etnis, segi agama, lingkungan. Jadi kita benar-benar melihat bahwa oh ternyata ruang perjumpaan bagi anak-anak muda ini penting, karena buktinya hanya dalam durasi 3 jam pertemuan, tapi mereka itu pas mau pisah itu gagal move on kalau kata anak muda. Gitu. Kok cepet banget sih Kak, kita tukeran nomor telepon deh. Jadi ini menerobos kasih yang ada. Betul. Dan bahwa sebenarnya dalam diri anak-anak muda ini ada kerinduan yang terpendam untuk berinteraksi dengan seseorang yang berbeda. Cuma selama ini tembok terlalu tebal. Begitu dijebol, dikasih kesempatan, nggak mau. Nggak mau berpisah. Dan apa yang dikerjakan ini kan bukan kemudian lepas dari pelayanan gereja. Dalam arti begini, GKI Sinode Wilayah Jawa Barat sudah sejak beberapa tahun belakangan punya komitmen untuk berbagi ruang kehidupan. Oke, nanti Pak Darwin soal berbagi ruang ini yang berbagian dari yang mau diimplementasi melalui gerakan kebangsaan, kita akan bicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Senang karena Anda masih bersama dengan kami dalam GKI Menyapa, masih dengan saya Res Larosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin, Ibu Tina dan Pak Beni. Kita bicara mengenai pelayanan Gerakan Kebangsaan Indonesia, sebuah badan pelayanan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Pak Darwin, saya ingin sedikit Bapak melanjutkan yang tadi mengenai bahwa Sinode Jabar itu sudah sejak lama punya kebijakan atau gagasan tentang GKI berbagi ruang. Itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya ruang kehidupan yang Allah karuniakan kan itu luas dan cukup buat semua. Tetapi adalah kecenderungan sebagian orang, entah besar atau kecil, dia ingin menguasai ruang maha luas milik Allah itu hanya untuk kelompoknya. Ya, ini yang membuat kehidupan itu dijalani dengan kompetisi, dilihat sebagai lawan, akhirnya sumpek. Karena itulah GKI ingin melihat bahwa Allah yang diimani adalah Allah yang rela, dalam tanda petik, merelatifkan dirinya yang maha kuasa agar manusia bisa menyapa, hidup bersama dalam semangat inkarnasi yang dia lakukan. Nah, GKI ingin menghidupi itu. GKI tidak mau bahwa dia hanya hidup
dalam ruang kehidupannya sendiri, dalam eksklusivitasnya sendiri, maka dia berbagi ruang terhadap yang lain yang di luar kelompoknya. Nah, Gerakan Kebangsaan Indonesia menjadi instrumen Badan Pelayanan GKI yang memungkinkan semangat itu bisa dihidupi lewat ruang-ruang perjumpaan yang tadi Tine dan Pak Beni katakan. Oke, jadi Gerakan Kebangsaan salah satu tempat untuk mengimplementasi berbagi ruang itu. Betul, Apa Pak. secara konkret yang dikerjakan oleh Gerakan Kebangsaan Indonesia untuk berbagi ruang itu? Salah satunya yang tadi sudah Beni bilang ya, itu gerakan Ayo Nyoblos. Itu benar-benar salah satu program yang menurut kami itulah salah satu implementasi berbagi ruang, karena pada akhirnya Ayo Nyoblos itu bukan miliknya GKI saja, dan program Ayo Nyoblos ini kami kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Oh, Ya, diakui sebagai partner oleh Ya. lembaga pemilihan umum. betul. Wow, keren sekali. Jadi kita berdampingan bersama-sama untuk melakukan sosialisasi, dan sosialisasi itu tidak dilarang, sehingga kita mengajak sebanyak mungkin umat untuk menggunakan hak pilihnya. Dan pada akhirnya dalam perjalanannya bukan saja umat, tetapi seluruh warga negara Indonesia, Nah, ini kan masyarakat umum untuk umum untuk semua. Apakah ada yang dikerjakan untuk segmen tertentu, misalnya tadi pemuda, anak-anak sebagai implementasi dari berbagi ruang tadi? Ya, jadi mengacu dari Ayo Nyoblos lalu ke pemuda, nanti berikutnya kita akan ada program sekolah minggu liburan. Jadi di sekolah minggunya nggak ada. Kan ini Diliburin. libur sekolah nih. Iya, gimana itu? Gimana? Jadi pada saat liburan sekolah, Oke. kita memanfaatkan waktu liburan itu mengisi hal-hal yang mengajak anak-anak berpikir secara inklusif, misalnya. Sekolah minggu ini, sorry, sebelum sekolah minggu ini anak-anak usia berapa kurang lebih? Anak-anak usia SD. SD. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 atau Enggak ya. yang kelas besar 4, 5, 6? 456 yang 456 ya. 456 untuk kita ajari berkenalan dengan komunitas yang berbeda. Jadi contohnya ya mengunjungi rumah-rumah ibadah Agama lain. agama lain ya. Jadi kalau seputaran Jakarta mungkin kita bisa ke masjid, ke Istiqlal, pura, ya. ke Itu bulan vihara. Juni-Juli berarti nanti. Ya, pada Saat liburan. Saat libur liburan, ya. sekolah. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa dikembangkan. Misalnya di salah satu jemaat kita pernah mengadakan perjumpaan tadi ya, membangun ruang perjumpaan dengan anak-anak yang dari komunitas Islam, komunitas Katolik gitu ya. Kita kumpul sama-sama, tapi kita punya proyek bareng misalnya. Misalnya belajar tentang mencintai lingkungan. Sudah pernah dikerjakan ini ya? Pernah gitu di GKI Keranggan gitu ya. Kita ketemu dengan komunitas anak-anak sekolah minggu nih, yang Muslim, yang Katolik, sama-sama kita belajar tentang bagaimana mengelola sampah, memilah sampah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya bicara kebangsaan ini kan dalam berbagai tataran usia ya Pak ya. Bisa ya mencintai bangsa ini ya dengan cara menjaga lingkungan misalnya. Mengelola sampah, memilah sampah, itu kan juga bagian dari bagaimana kita mencintai terhadap bangsa ini gitu ya. Sebenarnya dua hal di situ sekaligus ya. Iya. Bagaimana mencintai lingkungan, tapi sebenarnya memberi kesempatan ruang bertemu Betul. dengan Ya. yang berbeda itu kan Betul. mahal. Termasuk juga misalnya tadi yang Tina sampaikan tentang sekolah Alkitab liburan gitu ya. Itu kan juga bisa ada sesi-sesi di mana kita mengunjungi komunitas yang lain gitu ya, membangun ruang-ruang perjumpaan sehingga ada interaksi gitu, bisa saling mengenal. Oh, ternyata saya punya saudara sebangsa yang berbeda gitu. Tetapi kita bisa berkomunikasi. Sehingga kalau tadi kita melihat bahwa ini kesannya ke dalam, sebetulnya dengan interaksi itu, dengan ruang-ruang perjumpaan yang kita ciptakan, teman-teman mereka yang dari agama lain juga akhirnya mengenal, oh ternyata teman-teman saya yang Kristen tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya loh gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya yang menarik untuk kita bangun terus ya bersama-sama. Sehingga memang kata kuncinya selain membangun ruang perjumpaan, juga bagaimana kita membangun
kemitraan dan jejaring yang tadi kita sudah sampaikan sebanyak mungkin, sehingga ini memang menjadi kerja bersama, bukan kerja kita saja gitu ya. Jadi sebenarnya bagi para orang tua ini ada kesempatan yang luar biasa ini. Nanti ada liburan sekolah bulan Juni dan Juli. Ya. Ada kesempatan liburan bagi anak-anak dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa, yaitu memperjumpakan mereka dengan saudara-saudara sebangsa dari kelompok yang berbeda. Ini sangat penting. Saya sendiri udah jadi pendeta dulu, ketika pertama kali masuk pesantren, ada rasa Gelisah, rasa gentar. Ya. Ya, saya berhenti karena ada tulisan di situ yang boleh masuk hanya memakai pakaian Muslim. Lalu saya berdiri, lalu kayaknya bilang, Pak Pendeta, Bapak sudah berpakaian sesuai dengan akidah, silakan masuk. Saya udah pendeta dan udah aktif loh waktu itu. Tapi pertama kali masuk ke ruang ke tempat yang berbeda, ada rasa. Nah, ketika anak-anak dilakukan ini, menurut saya orang tua perlu mencatat ini bulan Juni dan Juli, ya, yaitu sekolah minggu liburan bersama dengan Sinode Wilayah Jawa Barat, untuk berjumpa dengan atau memperkenalkan kunjungan rumah ibadah. Kunjungan, kalau diizinkan masuk ke masjid misalnya. Itu pengalaman yang luar biasa, yang akan mematahkan berbagai macam asumsi-asumsi yang negatif. Oke. Kan upaya semacam ini nggak mungkin kan cuma dikerjakan oleh gerakan kebangsaan atau oleh SW Jabar atau bahkan oleh GKI, bahkan oleh orang-orang Kristen. Ya, ini membutuhkan tadi dikatakan kerjasama dengan sebanyak mungkin kaum bangsa. Ini bagaimana memperteguh atau memperluas upaya menggandeng saudara-saudara kita dari komponen yang lain ini. Kita kan sadar ya, misi Allah itu terlalu besar untuk kita kerjakan sendirian. Jadi misi gereja melakukan misi Allah itu selalu menjadi misi yang dikerjakan bersama dengan yang lain. Nah, dengan kesadaran itulah kita proaktif untuk membuka diri dan menjalin relasi dengan sebanyak mungkin kelompok yang punya visi kebangsaan yang sama. Misalnya kita menganggarkan dalam pelayanan gerakan kebangsaan, mendukung kegiatan Peace Train Indonesia dari Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP. Kita melakukan itu kemarin ya Pak ya, bersama-sama ICRP. Lalu nanti kita akan lakukan sekali lagi. Kita berjejaring dengan kelompok pesantren ketika kemarin melakukan kunjungan youth kepemimpinan leadership yang inklusif misalnya. Bisa nggak sedikit jelaskan itu Peace Train itu, Pak? Peace Train ini kegiatan yang diinisiasi oleh ICRP, di mana sekelompok anak muda naik kereta ke satu kota tertentu, dan di kota tersebut satu gerbong yang sama di kota tersebut mengunjungi pura, mengunjungi wihara, masjid, dan melakukan dialog kehidupan di kota itu. Nah, ini sangat membekas secara positif karena toleransi memang nggak bisa cuma dipelajari lewat teori. Toleransi itu persoalan perjumpaan konkret, harus dihidupi. Nah, ketika berjumpa 2 hari, mereka betul-betul membawa pulang pesan positif bahwa kita punya saudara sebangsa loh, walaupun beda agama. Kok ternyata orang Muslim nggak seperti yang saya kira loh, baik-baik. Malah kita bercanda, wah nanti jangan-jangan pada pacaran nih setelah ketemu karena nggak mau pulang gitu Pak. Tapi ini positif dalam artian ya inilah Indonesia sesungguhnya yang harus kita bangun ke arah sana. Kita rawat ya. Oke, jadi sepanjang perjalanan juga mereka berinteraksi. Ya. Makan bersama macam-macam. Nah, ini kan sekali lagi ini kan pekerjaan besar ya. Karena sekarang ini situasi kita kan udah cukup banyak orang yang dipengaruhi begitu rupa untuk mengabaikan apa yang berabad-abad hidup dalam diri kita sebagai warga bangsa, bahwa kita ini memang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya, ini bukan pekerjaan mudah. Nah, itu tantangan-tantangan apa yang dialami selama ini dalam upaya untuk menjebol tembok tadi lalu memperjumpakan
Dan kira-kira tantangan-tantangan apa ke depan yang akan masih dihadapi untuk mencapai visi atau misi atau mengimplementasi core bisnis dari Gerakan Kebangsaan Indonesia ini? Ya, bisa saja jebakannya terjadi begini, tantangannya terjadi begini. Gerakan kebangsaan ini lupa bahwa dia adalah bagian dari pelayanan gereja ketika dia terlalu jauh bandulnya bergerak menjawab isu-isu sosial, politik, kemasyarakatan dan kehilangan basis spiritualitas atau teologi. Itu bisa jadi tantangan yang berbahaya. Tapi pada ekstrim yang lain, ketika gereja-gereja melihat waktu situasi sudah baik, jemaat-jemaat melihat situasi udah nggak ada apa-apa, tidur lalu lagi. merasa ini apa-apaan sih gerakan kebangsaan kok ngomongin itu terus. Padahal apa yang secara kasat mata baik di backstage kehidupan berbangsa, kehidupan politik kan nggak selalu begitu. Yang di panggung nggak mencerminkan selalu apa yang ada di... Persis. Betul. Ketika jemaat kehilangan support atau gairah dengan pelayanan ini karena melihat sudah baik-baik, ngapain sih ngomongin politik lagi? Ini juga berbahaya. Nah, menjaga keseimbangan antara melihat keluar terlalu jauh dan melihat ke dalam terlalu sempit, ini yang perlu dijaga supaya ya kita sadar ini adalah bagian dari pelayanan gereja yang harus menjawab pergumulan dunia sehingga gereja keberadaannya relevan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Menjaga supaya jangan kebablasan terlalu menjauh dari prinsip dasar teologis gereja, dan pada sayang saya menjaga api ya, pelayanan supaya jangan padam walaupun situasi sebenarnya sudah berubah, udah lebih. Justru politik itu bahayanya ketika nggak ada apa-apa, orang nggak sadar gitu. Iya, di belakang kompromi, tuker-tukeran transaksi politik. Tapi kelihatannya sih situasi yang seperti itu mungkin masih agak jauh sih Pak. Situasi yang kelihatannya di permukaan baik ini. Ya, karena pergulatan masih panjang, masih sangat panjang. Tapi satu lagi Pak, tantangannya juga adalah bagaimana kita bisa menjangkau generasi milenial, gitu ya, generasi milenial, Gen Z ini, Gen Alpha, untuk punya kepedulian yang sama tentang bangsa ini, gitu ya. Kalau kita kan mengalami nih masa-masa Orde Baru, gitu ya. Sekarang yang dinamika suasananya itu begitu ketidakbebasan dan lain-lain ya. Nah, hidup dalam tekanan lah. Betul. Nah, generasi ini kan boleh dibilang nggak ngalamin itu. Nggak mengalami, sehingga bagaimana mereka juga dibangun kesadarannya. Apalagi kalau kita lihat 5-10 tahun ke depan, bangsa ini akan ada di tangan mereka. Gitu. Sehingga jadi artinya kita mesti menyiapkan sebenarnya sih bukan generasi milenial ya, generasi Alpha, Z yang milenial udah pimpinan sekarang kan kalangan milenial udah jadi pimpinan sekarang di berbagai mulai di berbagai tempat ya. Gen Z, Gen Alpha, betul. Oke, Pak Darwin, Bu Tine, Pak Benny, ini percakapan sangat menarik. Masih banyak hal yang saya ingin tahu tentang Gerakan Kebangsaan Indonesia, tapi waktu kita terbatas ya. Sebelum saya menutup acara ini, apakah ada Pak Darwin pesan khusus, semacam pesan pastoral kepada umat, kepada penonton kita mengenai pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Darwin. Ya, saudara-saudara, dalam kitab suci dikatakan kita ini adalah garam dunia, kita ini juga terang dunia. Nah, perkataan Kristus tentang identitas pengikutnya itu tidak mengatakan kamu bisa jadi garam dunia, bisa jadi terang dunia, atau mungkin jadi garam dunia, mungkin jadi terang dunia. Enggak begitu. You are the salt of the world. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Artinya, keberadaan kita itu mestinya relevan mencegah terjadinya pembusukan, relevan untuk mengusir kegelapan, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau dalam situasi kehidupan bersama ada yang gelap, ada yang membuat kita susah melihat kebaikan, jangan salahkan gelapnya, tapi tanyakan di mana kita, di mana terangnya, sebagai terang, sehingga gelap itu masih ada. Jangan salahkan kebusukannya, tapi tanyakan di mana kita, sebagai garam yang tidak mampu mencegah kebusukan. Kalau ini betul-betul menjadi kesadaran yang kita hidupi, saya yakin kekristenan itu relevan dalam kehidupan, dan bermakna dalam kehidupan. Betul. Di gereja, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa. Baik, Pak Darwin, Pak Benny, Bu Tine, terima kasih atas
kehadiran sudah pada episode kali ini. Dan saudara, Gerakan Kebangsaan Indonesia adalah sebuah badan pelayanan GKI Jawa Barat untuk menjaga, meneguhkan kesadaran umat dan bahkan masyarakat tentang betapa pentingnya kita memberi perhatian pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kita bukan hanya hidup dalam sebuah kelompok tertentu saja, tapi kita adalah warga negara Indonesia yang harus mengerjakan tanggung jawab kita agar negara kita tetap terjaga dan Bhinneka Tunggal Ika tetap terpelihara. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Tuhan beserta kita sekalian. Sampai jumpa.